Halo semuanya, apa kamu pernah nih ngerasa kalau kamu itu nggak bisa melakukan banyak hal dengan baik, terus kamu kayak punya problem banyak di sekolah lah, terus kamu punya masalah dan lain-lain, dan kamu merasa unmotivated. Nah, hari ini kita bakal ngomongin mengenai pendidikan yang fokusnya itu bukan untuk melihat weakness kita, kekurangan kita, tetapi sebuah konsep bahwa kita itu harus berfokus kepada kekuatan kita. Jadi jangan lupa untuk melihat sampai akhir. Karena ini bakal mengubah cara pandang kalian dan bakal merubah hidup kalian. Oke, gimana sih cara gambarin strength-based focus atau strength-based education ini? Paling gampang itu gini, coba kalian bayangin waktu kalian masih di sekolah, mungkin waktu SMA atau SMP, terus kamu ngambil kelas macam-macam kan ya. Ada kelas IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indo. Terus kamu ini ternyata super bagus di bahasa Inggris. Dan kamu itu di semua bahasa-bahasa itu cepet banget ngertinya. Tapi matmu tuh buruk banget. Apa kalian akan fokus ke bahasa Inggris? Atau kalian bakal fokus untuk benerin mat? Dan kebanyakan kalau kamu tanya sama gurumu, pasti mereka minta kamu untuk fokus ke matematikanya. Inggrismu kan udah bagus nih. Ya udah, sekarang kamu fokus belajar lebih banyak matematikanya. Terus kamu coba biar kamu bisa pas di matematika sama pelajaran-pelajaran lain yang kurang bagus. Nah, ini itu adalah situasi kebalikannya strength-based focus atau strength-based education, di mana kita itu berfokus sama weakness kita, sama kelemahan kita. Itu sering banget terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Rata-rata orang itu mau memperbaiki kelemahan, bukan meningkatkan kekuatan kita. Ceritanya ada seseorang yang namanya Martin Seligman, dan dia ini adalah seorang pioner di field of positive psychology. Dulu ya, kita ngomong beberapa puluh tahun lalu, itu orang-orang di psikologi mikirnya gimana sih caranya membuat orang-orang yang stres, depresi, yang hidupnya itu terhambat untuk jadi normal. Di field of psychology ini adalah awal mula di mana mereka itu berpikir orang yang sudah bisa functioning well, gimana caranya mereka itu bisa excel, bisa mereka tuh lebih bagus lagi, instead of berfokus sama kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan kita. Kalau kita berfokus dengan kekuatan kita, dampak yang dibawa oleh hal tersebut itu akan jauh lebih besar daripada kalau kita tuh hanya berfokus kepada kekurangan kita. Dan ini tuh penting banget bagi kita yang sekarang ini sedang belajar ataupun yang sekarang sedang mengajar anak-anak baru. Ini tuh apa yang dikatakan kalau kamu itu harus fokus to your strengths untuk flourish, untuk tambah bagus lagi. Misalnya nih, kalian suka sama editing, digital marketing, kamu berfokus kepada itu. Bukan berarti kamu itu melupakan sama sekali kekuranganmu nih. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk fokus ke strength kita agar bisa menanggulangi kekurangan-kekurangan kita. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang strength, kalau teman-teman tahu 7 Types of Intelligence dari Howard Gardner, kita ini nggak hanya bagus di satu hal aja. Jadi kepintaran itu nggak hanya ada satu tipe. Pintar di pembelajaran matematika, nggak hanya itu, tapi ada banyak hal. 7 tipe nih katanya si Howard Gardner. Kalau misalnya kita mau fokus ke strength kita tuh harus sadar mengenai hal tersebut. Apa sih yang kita ini bagus sekarang? Membuat hal tersebut akhirnya berdampak baik buat kita di hal-hal yang lain. Menariknya, ada seseorang yang namanya itu adalah Gillian Lynn, koreografer terkenal banget yang bikin Phantom of the Opera dan produksi lain yang super keren di UK. Kayaknya orangnya tahun 2018 sudah pass away. Dia waktu di interview, dia ditanyain, gimana sih kok kamu bisa jadi dancer, kok kamu bisa jadi penari? Dia itu bilang, jadi waktu aku SD tahun 1930-an, aku tuh gak bisa sekolah dengan baik, gak bisa diem di sekolah, gerak terus ngumpul sama temen, nggak bisa fokus di sekolah. Sampai orang tuanya itu bawa dia pergi ke psikologis. Waktu si psikologis ini ketemu, dia minta orang tuanya disuruh keluar, terus dia sendirian nih sama Gillian. Dan waktu itu si psikologisnya ini coba nyalain musik, dan katanya si Gillian ini nari dengan sendiri. Dan waktu itu si psikologisnya bilang sama orang tuanya, kayaknya anakmu ini nggak sakit, dia ini cuma ada di tempat yang salah. Coba kamu masukkan ke sekolah nari. She is a dancer. Orang tuanya ngikutin sarannya psikologis ini dan dibawa si Gillian ini pergi ke sekolah nari. Dan waktu itu katanya the best time of her life, dimana dia itu ketemu dengan orang-orang yang mirip banget dengan dia, dan dia itu belajarnya nari, belajarnya hal-hal yang dia suka. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jadi lebih fokus, dia jadi lebih senang untuk belajar, sampai dia akhirnya jadi sukses jadi balerina yang terkenal. Setelah dia retire sebagai seorang balerina pun dia menjadi koreografer yang sangat ternama, dan akhirnya jadi
seorang milioner. Ini menggambarkan betapa pentingnya kita ini harus tahu apa kekuatan kita. Berapa pentingnya kita ini harus terus mengasah kekuatan kita, bukan hanya menutupi hal-hal yang adalah kelemahan kita. Dan misalnya kita mikir ya, mungkin ini cuman di sekolah aja. Kalau misalnya udah gede terus udah nggak pergi ke sekolah, gimana dong? Kan gitu. Tapi sebenarnya ini berlaku di tempat kerja kita. Misalnya kita ini kerja di suatu perusahaan. Coba berfokuslah sama apa kekuatan kalian. Ada sebuah riset company yang namanya Gallup. Si Gallup ini melakukan risetnya di 27 negara dengan 12.000 responden. Misalnya seseorang di sebuah perusahaan dan perusahaannya ini mendevelop orangnya dengan strength base, berfokus sama kekuatannya orang-orang masing-masing ini, bukan kekurangannya. Katanya produktivitasnya naik 30% dan profit perusahaannya itu naik dengan pesat. Dan menurut aku tuh super keren. Kalau misalnya kita tahu kekuatan kita dan kita tuh bisa mengembangkannya. Nah, kalau misalnya kita ngomong kekuatan itu nggak harus apa pelajarannya kita bagus. Kadang-kadang juga ada kekuatan lain. Strength of character. Ada seorang profesor namanya Seligman. Dia itu bilang ada 24 karakter strength. Curiosity, bravery, wisdom, dan lain-lain. Jadi nggak hanya strength in skills, tetapi juga kekuatan dari karakter kita. Mungkin kita punya karakter leadership yang tinggi, mungkin kita bisa connect socially dengan baik dengan orang. Itu juga adalah sebuah kekuatan yang bisa kita fokus ke sana dan kita leverage itu agar kita tuh selalu menjadi orang yang baik. Dalam satu video ini, apa yang paling aku mau kalian ingat adalah satu, kalian itu harus fokus sama kekuatan kalian. Kalian akan jadi less miserable, lebih gak pusing, lebih gak stres. Overall, kalian akan menjadi seseorang yang lebih happy, lebih semangat dalam hidup kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan juga komen di bawah. Apa kalian tahu strength kalian? Atau kalian pernah punya pengalaman-pengalaman yang mungkin gak enak? Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian percaya, kita harus bisa start with strength. Oke, thank you. Bye-bye.